jamaah Islam Tinda yang ada di rumah ya, sudah banyak yang mengirimkan pertanyaan yang ingin langsung dijawab oleh guru-guru kita, Ustaz Yasifa, Ustaz Maulana dan juga Ustaz Syam. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Kita masuk ke pertanyaan pertama dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz ya. Keponakan saya sudah yatim piatu. Saya mau ambil tapi adik saya kekeh mempertahankan. Saya mau ambil itu keponakan saya karena adik saya itu suka bentak-bentak dan maaf ya. Keadaan ekonomi juga tidak mencukupi. Sampai badan ponakan saya semakin kurus. Setiap mau saya ambil ke rumah adik saya selalu banyak drama-dramanya. Dia bilang ambil aja kalau mau merawat. Tapi selalu pas sampai di rumahnya keponakan saya nggak mau ikut karena sudah dipengaruhi. Yang saya tanyakan bagaimana tuh Ustadz hukumnya memanfaatkan anak yatim piatu. Terima kasih ya. Ini Ustadz Maulana deh yang jawab nih, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Gini, maaf ya semuanya. Ini emosi. Masalahnya gini ya. Iya. Melihat anak itu berdasarkan kebutuhannya. Betul kata Ustaz Sasifa tadi, ada hak-haknya. Ingat, memelihara anak yatim itu faedahnya, kemuliaannya luar biasa kata Rasul seperti ini. Di surga bersama Rasul. Artinya saking dekatnya, saking dekat dengan Nabi. Tapi ketika memanfaatkan apalagi memakan harta anak yatim, maka pada posisi ini tadi kata Ustaz Sam, jangan sampai jadikan ART, dimanfaatkan tenaganya. Maka dalam posisi ini akan siksaannya akan menelan api sepenuh perutnya. Nauzubillah. Artinya apa? Memakan bara api yang dimasukkan ke dalam perutnya sepenuh perutnya dan dimasukkan ke dalam neraka. Nah pada posisi seperti ini harusnya sang kakak ataupun sang adik yang bersaudara ini harus menyelesaikan dengan sebaiknya berdasarkan kebutuhan anak. Sekali lagi berdasarkan kebutuhan anak. Karena kalau memilih anak disuruh pilih bisa jadi tadi informasinya jangan sampai sudah diancam atau dibujuk-bujuk atau ditekankan. Jadi sebaiknya ada orang yang bisa memberikan wejangan kepada kedua saudara ini siapa yang berhak untuk memelihara anak. Iya. Oke, terima kasih banyak Ustadz Maulana atas jawabannya. Ya kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya dari Instagram hamba Allah nih. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara saya mendamaikan ayah ibu saya yang mau pisah? Dari nenek, kakek, paman-paman, bibi saya sudah bilang. Bahkan sampai guru ngaji ayah ibu saya ngomong biar jangan pisah. Tapi nggak mempan Ustadz. Dan sekarang ayah sama ibu saya setiap hari nyuruh saya ikut mereka. Saya bingung harus ikut siapa. Karena saya nggak mau mereka pisah. Saya harus gimana dong Ustadz? Tolong bantu dijawab Ustadz Syam. Tafadhal Ustadz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Maka salah satu tipsnya tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, maka sering-seringlah sebut kebaikannya. Misal lagi sama ayah sebut-sebut kebaikan ibu, lagi sama ibu sebut-sebut kebaikan ayah. Jadi nggak usah nyalahin salah satunya, misalnya ayah tuh yang gini atau ibu tuh yang begini. Enggak, sebutin aja kebaikan daripada mereka masing-masing. Maka subhanallah, insya Allah mereka akan mengingat-ingat kenangan-kenangan yang indah pada saat itu. Yang kedua, saya harus ikut siapa kalau udah akhirnya berpisah nih. Maka ikutlah dengan yang lebih bertanggung jawab karena udah usia bisa memilih, karena udah bisa ngirim pertanyaan ke Islam itu indah. Silahkan memilih yang mana kira-kira yang lebih mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak selamanya juga harus ikut ibu karena siapa tahu ibu sudah menikah lagi dan dia lebih dekat kepada suami barunya. Jadi siapa tahu misalnya terjadi demikian, maka silahkan memilih yang mana kira-kira yang lebih mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun anak tetap anak, berbakti kepada keduanya, baik itu ayah dan ibu walaupun mereka sudah berpisah. Wallahu taala alam. Terima kasih banyak Ustadz Syam atas jawabannya. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya buat Ustadz Yasifa nih, mohon izin. Dalam Islam ini kepada siapa sih sebenarnya hak asuh anak ini berhak diberikan ya? Apabila kejadian yang namanya orang tuanya ini atau orang tua dari anak tersebut sudah menikah lagi. Katanya kalau seandainya udah menikah orang tuanya kewajibannya gugur. Dia ada yang curhat begitu katanya. Ini seru banget ini karena kejadiannya banyak seperti ini. Oh gitu iya Sama benar. bapaknya nikah, anaknya terlantar kan akhirnya Nauzubillah kan. min zalik. Tapi panjang pembahasannya setelah satu ini insya Allah Mas Fadli. Masya Allah, terima kasih ya. banyak Ustaz Yasifa, janji Sama-sama, ya. insya Nah buat Allah. jamaah yang ada di rumah nih jangan kemana-mana, jangan pindah-pindah channel. Kita akan segera kembali lagi setelah yang satu ini, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.